indahnya dunia ini, namun ku memilikimu, segalanya bagiku. Kita di rumah aja kan? Iya ya. Shalom. Stay at home ya. Jangan kemana-mana. Tonton terus Suara Gembala dan nikmati hadirat Tuhan, tapi sambil di rumah aja ya. Jangan lewatkan. Selamat menonton. Bapa dalam surga, kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan dan ibadah kami menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Revival untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Haleluya. Bila Roh Kudusnya urapi saudara dan saya. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah, bakal hadir dan hidupku, hatiku, rasaku, jadi korban kesalahan. Jangan di hati dan pikiran, dengan api urapanmu, beriku kasihku dulu. Jangan kapan sabahimu, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawanku, banyak di timur ke barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Haleluya. Allah bukan melawanku, banyak di timur ke barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Revival in the land. Nations will come and worship. Oh Lord, from the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. There is revival, there is revival, there is revival, there is revival, there is revival in the land. In the land. Haleluya, haleluya. Gerakan Allah terjadi atas bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Haleluya. Biarlah gerakan Roh Allah itu melanda setiap umatnya terlebih dahulu. Umat Tuhan di Indonesia dipulihkan untuk memulihkan bangsa ini. Haleluya, haleluya. Biarlah kita mau bersatu, tersungkur di hadapan Tuhan kita, menyatukan doa kita untuk bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat umatku bersatu, tersungkur dalam hadiratmu, merendahkan diri, mencari wajahmu, berdoa bagi bangsa ini. Saat umatku berdoa, bahwa kami mengenal isi hatimu, genapi janjimu, pulihkan negeri
doa kami, haleluya, dipulihkan untuk memulihkan bangsa, pulihkan jalan negeri kami, pulihkan jalan negeri kami, pulihkan kanan Indonesia, haleluya, haleluya, pulihkan bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia, bangsa ini milikmu, haleluya. Haleluya, umat-umat satu Tuhan, umat-umat menyatukan doa bagi bangsa ini, Indonesia, yang telah Kau tebus Tuhan dengan darah-Mu Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya, 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 Indonesia Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan, terpujilah Kau Tuhan, nama-Mu ditinggikan Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan, ya terima kasih terpujilah Kau Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah Kau Tuhan, dari kekal sampai kekal Kau Tuhan. Kami rindu Tuhan di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan. Kami rindu melihat lawatan-Mu untuk bangsa ini Tuhan, untuk gereja-gereja-Mu di Indonesia ini Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan mau merendahkan diri Tuhan, untuk mencari wajah-Mu Tuhan,
sehingga Engkau berkenan untuk memulihkan bangsa ini Tuhan. Bangsa yang besar ini Tuhan, bangsa ini milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah puji-pujian kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan menikmati firman Tuhan. Urapi dan berkati hamba yang akan sampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Kami tidak hanya mendengarkan, kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Kami percaya Ibu Bapak sudah siap, sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya setiap penyembahan pujian menyenangkan hati Tuhan sebagai ungkapan dupa yang berbau harum. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Yaitu judul firman Allah, yaitu janji keselamatan. Kita akan baca di dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23. Demikian firman Allah bunyinya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Berbahagia sekali ibu bapak yang ada di rumah yang sudah membaca nas Alkitab ini pada pagi hari ini. Adalah firman termaterai dalam lubuk hati yang dalam. Kita renungkan dan kita lakukan. Sekali lagi judul firman Allah yaitu janji keselamatan. Ya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, secara garis besar membicarakan yaitu puji Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Dalam firman ini sekali lagi termaterai dalam lubuk hati yang dalam. Kita renungkan dan kita lakukan. Puji Tuhan. Di sini Alkitab terdiri dari yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama terdapat 39 kitab, sedangkan di dalam Perjanjian Baru terdapat 27 kitab. Sehingga semua berjumlah 60 kitab. Alkitab begitu ajaib karena 60 kitab itu secara garis besar membicarakan masalah, pergumulan, hidup manusia dengan Allahnya. Bahkan lebih istimewa dari Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, yaitu membahas masalah keselamatan manusia. Keselamatan manusia, baik selama di dunia maupun kehidupan yang kekal. Hal ini menarik karena kebutuhan manusia yang sangat penting adalah menyangkut keselamatan. Sesungguhnya kita patut mensyukuri akan firman Allah yang telah kita terima. Bahkan jangan hanya bersyukur saja, tetapi bagaimana berita yang istimewa, berita kesukaan itu dapat disampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain pun mengalami sukacita yang besar karena keselamatan yang kita alami akan yaitu dijalani juga ketika mereka menyambut berita Injil, berita keselamatan itu. Tuhan kiranya memberikan kepada kita keberanian untuk menyampaikan kepada orang lain, yaitu percayalah bahwa di dalam kuasa Roh Kudus kita akan dimampukan. Puji Tuhan, manusia sesungguhnya menyadari dalam hidupnya bahwa manusia itu mengalami 3 masa. Yaitu masa pertama, yaitu manusia dilahirkan di dalam bumi. Ya. Dan masa yang kedua, manusia itu menikah, yaitu berumah tangga, beranak cucu, berkembang biak dan memenuhi bumi. Masa yang ketiga, yaitu manusia itu pulang, dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga.
Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan yang sangat penting adalah kemana setelah manusia itu mati. Pertanyaan ini seringkali dijawab oleh manusia dengan berbagai cara dan usaha. Di samping manusia sebagian besar sadar tentang persoalan ini, sebagian kecil manusia tahu tetapi mencoba pura-pura tidak tahu atau menolak. Kenyataan itu sesungguhnya manusia tidak dapat mengingkari persoalan ini. Kalau itu yang membuat manusia takut, maka tepat sekali, yaitu jika berita firman Allah disampaikan kepada manusia. Mengapa berita itu perlu disampaikan kepada manusia? Karena manusia itu jatuh di dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Pembacaan yang pertama tadi, Yesus lahir, ya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu untuk membawa kabar, bukan membawa agama. Agama tidak menyelamatkan, tetapi membawa kabar, yaitu tentang keselamatan. Ya, manusia sudah jatuh di dalam dosa karena Adam dan Hawa, dosa keturunan. Manusia itu berusaha ingin berbuat baik, amal yang banyak, tapi semuanya itu kalau dibanding dengan dosa masih banyak dosanya. Ya, bagaimana caranya dosa kita itu bisa dipulihkan? Yaitu melalui pengorbanan, penebusan, yaitu darah Kristus. Ya, Yesus Kristus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk saudara dan saya. Jadi masalah dosa ini perlu ditebus dengan darah Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Kalau dengan amal, dengan perbuatan baik, masih banyak dosanya. Tapi kalau dengan penebusan darah Kristus, dosa saudara telah dibayar dengan harga yang lunas. Kita mensyukuri bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya kasih untuk selamanya. Itulah kabar keselamatan untuk saudara dan saya. Dan kabar yang kedua, Immanuel. Ya. Dia dikatakan ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di samping kita sudah diselamatkan menjadi putra Allah, menjadi anak-anak Allah, dan Tuhan berjanji akan menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Puji Tuhan, kalau kita disertai Tuhan kemanapun, saudara nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena Allah selalu menyertai saudara dan saya. Ya, berita firman Allah yang ajaib itu memberikan janji keselamatan kepada manusia yang berdosa. Ya, karena kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini mempunyai tugas yang jelas bahwa Ia datang untuk menyelamatkan persoalan, yaitu kejatuhan manusia di dalam dosa. Kami bersyukur punya Allah yang namanya Tuhan Yesus, yang mau berinkarnasi, datang ke dalam dunia menjadi manusia. Ya, Allah menjadi manusia, datang ke dalam dunia untuk mencari orang yang berdosa, supaya dosanya ditebus dan diampuni dan dibayar dengan harga yang lunas. Kita mengucap syukur, ya. Itu berita firman yang ajaib itu untuk saudara dan saya, dan berita itu juga kabarkan kepada yang lain. Kalau saudara sudah diselamatkan, saya percaya sudah ada pergumulan, mungkin ada saudara yang perlu diselamatkan, perlu didoakan juga supaya dia juga mendapatkan keselamatan. Karena Tuhan Yesus datang itu untuk menyelamatkan manusia, untuk mempersatukan manusia dengan Allahnya. Ya. Karena firman Tuhan katakan, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Hanya jalan
yaitu menuju Bapa melalui Anak, yaitu Yesus Kristus. Manusia tidak hanya membutuhkan keselamatan kekal di sorga, tetapi kebutuhan manusia juga perlu dipenuhi selama berada dalam dunia. Allah mengetahui kebutuhan itu senantiasa dalam firman-Nya mengatakan, barang siapa yang berbeban berat datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Allah mengetahui bahwa kebutuhan manusia bukan hanya makan dan minum, tetapi sukacita, kelegaan, harga diri, dan lain-lain. Semua yang diperlukan manusia, Allah menyediakannya. Contoh, pada saat kita susah, Allah menyediakan penghiburan. Coba kita baca di dalam Yohanes 14. Waktu kita susah, Allah menyediakan penghiburan. Yohanes 14 ayat 26 dan 27. Demikian firman Allah katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan. Di sini katakan pada saat kita susah, Allah menyediakan yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus, dan memberikan damai sejahtera di dalam hati saudara dan saya. Pada saat kita lemah, Allah menyediakan kekuatan kepada kita. Coba kita baca Filipi 4 ayat 13, surat Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Waktu kita lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi yang memberikan kekuatan itu adalah Tuhan. Ya, kekuatan manusia terbatas. Tapi di sini katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan kalau kita baca di dalam kitab Nabi Yesaya 40 ayatnya yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Ya, ini ya saat kita susah, Tuhan menyediakan penghibur yaitu Roh Kudus. Pada saat kita lemah, Tuhan berikan kekuatan. Nah, dan di sini sehingga kita mengatakan sesungguhnya firman-Nya itu ajaib. Karena firman Allah memenuhi, memuaskan semua kebutuhan dan keperluan kita. Allah telah menjelaskan kebutuhan jasmani dan rohani. Maka sungguhnya firman Allah itu sungguh ajaib. Sekarang tinggal kita, apakah saudara membutuhkan firman Allah yang ajaib itu, atau kita mencari yang lain? Berharap akan janji firman Allah yang sungguh ajaib itu. Puji Tuhan, firman Allah yang singkat ini hendaklah menjadi berkat, yaitu yang sudah kita baca ini firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan termaterai dalam hati saudara dan saya. Kita akan menerima janji keselamatan. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini bukan membawa agama. Agama tidak bisa menyelamatkan. Dia membawa kabar keselamatan. Ya, makanya dia rela mati di atas kayu salib, menebus dengan darahnya untuk saudara dan saya. Hari yang ketiga dia bangkit, maut dan sengat maut sudah dikalahkan. Ya, 40 hari kemudian dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela untuk saudara dan saya. Dan saudara juga tidak dibiarkan sebagai yatim piatu. Tuhan mengirim roh penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menolong saudara dan saya. Jadi
Kabar keselamatan ini hendaklah benar-benar masuk di dalam hati saudara dan saya, dan kabar keselamatan ini hendaklah kita beritahu kepada saudara kita yang belum mengetahui tentang kabar keselamatan ini. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, di luar itu tidak ada. Karena firman Tuhan itu mengandung janji, janji itu iya dan amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapakku yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih. Pada pagi yang indah ini, kami sudah baca firman, kami sudah mendengar tentang penjelasannya. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, yaitu datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Dia akan mengampuni dosa-dosa manusia. Dan Tuhan Yesus lahir di dalam dunia untuk menyertai Immanuel, Allah beserta saudara dan saya. Di mana saudara berada dan dimanapun saudara ada, iman ini saudara akan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur firman Allah yang sudah kita baca ini. Kami sangat senang kabar keselamatan ini. Kami sudah tidak binasa lagi karena Yesus sudah menyelamatkan, karena Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Kami percaya kalau kita susah, Tuhan kan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Kalau kita lemah, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru bagaikan burung rajawali. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Roh Kudus akan bisa langsung untuk saudara saya. Terima kasih Bapak. Memberkati ibu bapak yang ada di rumah. Setiap pergumulan doa yang keluar dari dasar hatinya, imani, percayai, percaya dapat, pasti dapat. Diberkati rumah tangga ibu bapak, rukun damai sejahtera bahagia. Diberkati usaha pekerjaan ibu bapak, Tuhan campur tangan dijadikan berhasil. Diberkati studi anak-anak ibu bapak yang kuliah, yang sekolah, Tuhan berikan hikmat akal budi. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati ibu bapak semua yang ada di rumah. Yang sakit Tuhan jamah berikan sembuh, yang susah berikan penghiburan, ada masalah Tuhan angkat saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat negara dan bangsa kita, Republik Indonesia. Kepala negara Bapak Jokowi, wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin dan seluruh kabinet Indonesia Kerja. Lembaga tinggi negara tingkat pusat, daerah, kota Surabaya, aparat keamanan TNI, Polri, berkat Tuhan. Hikmat, marifat Tuhan berikan para penjabat, para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk memulihkan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Biar seluruh Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, dan Wali Kota Surabaya Bu Risma, Engkau berkati. Program kerja pun Tuhan campur tangan. Kesejahteraan kota juga kesejahteraan kami, dan puji nama-Mu. Kami sehati berdoa untuk pandemi COVID-19 virus corona ini. Di dalam nama Yesus kami patahkan keluar dari bumi ini. Darah Tuhan Yesus hancurkan. Terima kasih. Tuhan lindungi warga negara Indonesia. Tuhan pakai para dokter sebagai relawan, para perawat juga, para sebagai garda depan. Tuhan pakai semua. Dokter garda depan, Tuhan pakai semua untuk menolong orang-orang yang sakit. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur. Bapa di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti sorga, berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur. Yang percaya katakan, Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu. Di tanah tercinta negeriku Indonesia. Juga doa Indonesia penuh kemuliaan.
Demikian Suara Gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy. God bless you.